Datang-datang laporan masuk Bung Karno di sana. Wah, keren banget. Tingginya itu ada di sana. Ini biasanya pejabat, menteri, semuanya ya. Semuanya ada di sini. Itu foto-foto pimpinan yang mungkin pernah ada punya jabatan atau pengaruh gitu ya. Yes, dan ini masih dipakai loh Mas Yus. Maksudnya gedung ini tuh masih dijadikan pertemuan-pertemuan Pemkot juga. Ya. Jadi megah banget ini. Iya. Kalau kita duduk di sini, bayangkan kepala negara dilihat ke sini, kesannya wibawanya keluar. Yes. Ini fungsi gambarnya. Oke. Ini aku sih yakin lebih penggagas ini Presiden Soeharto ini. Kembali di nama programnya Mistik, aku suka lupa loh. Mistik, misteri politik. Jadi sebenarnya kalau banyak yang nanya, kok nggak terlalu, misalnya kadang-kadang kok bisa kita siang? Yeah. Karena sebenarnya yang kita incer bukan seremnya, enggak, tapi sejarahnya, tapi historinya. Ada kejadian apa, kenapa bisa seperti itu, dan dulu bagaimana. Salah satu di tempat ini. Apalagi tempat-tempat bersejarah itu kan biasanya memang seperti yang pernah saya sampaikan, menyimpan banyak sisa-sisa energi atau mungkin residual energi dari kegiatan-kegiatan di masa lalu. Betul. Salah satunya kita seperti di episode sebelumnya kita udah cerita di sebuah tempat di kota Cirebon, namanya Gedung Gedung Negara, di mana emang kita sengaja syuting siang di sini karena kita pengen tahu nih ini sejuknya gimana, ambience-nya seperti apa, dan pada saat masuk di dalam, jujur sebagai yang suka bangunan-bangunan klasik sih Mas, aku seneng banget sih, maksudnya ngelihat kayak mungkin karena sekarang kita hidup di bangunan-bangunan modern gitu, dapat bangunan kayak gini tuh jadinya fresh gitu loh. Iya, kesan vintage-nya, kesan masa lalunya, nostalgianya itu dapat banget dan ya kalau ciri khas bangunan Belanda tuh pilar-pilarnya, gaya-gaya Victorianya. Yes, betul. Kemegahannya tuh simple tapi bisa terlihat gitu loh. Iya, dan ini memang adalah bangunan yang sama dari sekitar tahun 1800-an. Oke. Kita bisa ceritain lagi Mas. Sebenarnya gedung ini seperti apa Mas secara sejarahnya? Oke, jadi kalau yang saya lihat, kita flashback ya dari gambaran retrokognisi yang saya lihat, memang ini awalnya dibangun karena menyangkut kebutuhan perpindahan masyarakat Belanda untuk membangun hunian, tempat tinggal, semacam kompleks perumahan bagi tempat mereka, di mana di situ juga ada tempat untuk membangun kepala pemerintahan, kantornya dan lain sebagainya. Itu dari wilayah pelabuhan itu dipindahkan ke Kresidenan ini. Makanya kan disebut dengan Kresidenan karena memang residen itu adalah tempat tinggal. Tempat bangunan ini adalah semacam pusat pemerintahan atau kepala pemerintahan yang ada di sini untuk Kresidenan itu. Di sekelilingnya adalah rumah-rumah orang-orang Belanda. Dan kemudian memang ini sempat ada, kalau aku lihat ada gambaran usaha pengosongan karena sempat pada waktu perpindahan penjajahan dari Belanda ke Jepang itu di sini sempat dilakukan pengosongan gitu, dan kemudian baru terisi lagi ketika Jepang itu sudah pergi, dan pasca kemerdekaan itu sempat kemudian difungsikan kembali oleh pemerintahan Indonesia. Nah, seperti di episode sebelumnya kita cerita Mas, yang menarik adalah Pak Soekarno tuh sering banget datang ke sini. Bahkan emang punya kamarnya. Tadi kita juga ada lihat ya, kita ada kamar. Nanti kita juga coba ke dalam nanti juga secara penglihatan dari Mas Yus. Sebenarnya dan tadi kita ngobrol juga bahwa yang baru datang lagi tuh mungkin Pak SBY. Jadi jarang ada presiden yang mampir lagi ke sini. Kenapa Mas? Kenapa Pak Soekarno suka di sini? Satu, kalau aku merasa vibes-nya Pak Soekarno itu senang ke sini karena memang dia secara mindset ketika datang ke tempat ini adalah tempat kayak semacam yang bisa menyegarkan pikiran. Kegiatan-kegiatan di sini yang aku lihat secara masa lalu, Presiden Soekarno datang ke sini lebih untuk rekreasi, mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mungkin lebih kepada kebudayaan,
hiburan, dan ini juga membuka peluang bagi masyarakat Kota Cirebon untuk dekat dengan dia. Gitu. Beberapa kali kalau misalnya kemudian Presiden Soekarno kesini, dia suka ke depan bikin acara, kemudian dia menyapa langsung warga masyarakat ada di Cirebon untuk datang ke sini, dan kadang-kadang juga ada beberapa tamu kenegaraan yang kemudian dibawa ke sini gitu. Oke. Yang saya menarik ketika kemudian saya merasakan vibe-nya dari kamarnya Bapak Soekarno. Bapak Soekarno itu terlepas dari kemudian di sini sering diadakan oleh beliau kegiatan rekreasi atau hiburan, dia juga menggunakan tempat ini untuk kayak semacam tempat menyepi, tempat merenung, atau kemudian dia suka kemudian pesan kepada para ajudannya, aku mau ada di dalam kamar, aku tidak mau diganggu. Oh, gitu. Menyendiri gitu. Dia langsung kemudian dia berada di dalam kamar, ajudannya itu berada di kamar yang ada di sebelahnya, kayak semacam ada connecting room-nya, mereka menjaga dina sampai kemudian Pak Soekarno keluar dengan sendirinya dari kamar. Dan emang pengen menyendiri aja. Ya, pengen menyendiri. Mungkin ya kita tahu beliau juga kan kemudian sebagai presiden yang punya daya magis juga ya. Beliau erat dengan tirakat, erat kemudian dengan kegiatan-kegiatan seperti meditasi atau kemudian kegiatan-kegiatan seperti menyendiri, tapa brata dan lain sebagainya. Termasuk juga tempat ini digunakan untuk beliau sekali waktu sekaligus untuk menyegarkan pikiran, merefresh. Termasuk ketika mungkin aku lihat dia ketika mau mengambil keputusan-keputusan yang penting, beliau suka menyendiri di sini. Oke. Nah, apa ada kejadian-kejadian pentingkah yang atau keputusan-keputusan apa yang diambil oleh? Kalau yang aku lihat beliau sempat merenung di sini sebelum kemudian beliau mengadakan ada pertemuan dengan pimpinan negara lain dari luar negeri untuk membahas tentang perihal semacam yang waktu itu ya kayak gerakan non-blok kayak gitu, gerakan non-blok. Dan waktu itu mungkin besoknya beliau bertemu dengan ada beberapa kepala negara. Aku lihat sih kayak ada yang bawa bendera Turki, kayak ada yang bawa bendera India kayak gitu. Itu sempat kemudian person to person, tidak kemudian dengan beramai-ramai, itu sempat dijamu di sini ngobrol, kemudian sempat bicara dan lain sebagainya, baru kemudian memberikan kayak semacam keputusan kira-kira kedepannya mau seperti apa. Oke, kalau gitu Mas Yus, kita keliling, kita lihat-lihat ada apa aja di bangunan ini, kita termasuk ke kamarnya Pak Karno. Ya. Dan aku juga tertarik katanya di bangunan ini itu kayak ada terowongan, tapi nanti coba kita ungkap ya. Oke. Ada terowongan yang katanya menghubungkan antara tempat ini dengan laut sana. Oke. Kita coba cek. Ini kalau kita lihat dari keliling aja nih, ini pimpinan nih. Iya. Foto-foto pimpinan yang mungkin pernah ada punya jabatan atau pengaruh gitu ya. Yes, dan ini masih dipakai loh Mas Yus. Maksudnya gedung ini tuh masih dijadikan pertemuan-pertemuan Pemkot juga. Jadi kita lihat kan ini kayaknya masih berfungsi semuanya gitu. Ya kan, jadi tamu-tamu pun kadang-kadang masih diajak ke sini sih. Iya. Oke. Dan terakhir kalau yang saya dengar kita juga dengar Pak SBY itu yang sempat juga menginap bermalam di sini. Dan kalau aku sempat retro juga ke belakang, aku dapat gambaran Pak SBY itu memerintahkan ada beberapa tempat yang kemudian diperbaharui atau direnovasi. Oke. Kita coba ke sana Mas Yus, ke tengah. Katanya Mas Yus sudah sempat keliling-keliling juga? Iya, tadi sih aku sempat keliling, cuma kan di bagian luar ya. Belum sempat lihat ke dalam sini. Aku sih tertarik memang masuk ke bagian dalam ini, terutama ke bagian kamar. Kamar ya? Oke. Kalau bisa dari pandangan Mas Yus, dulu aktivitas apa yang sering terjadi di ruangan? Kalau tadi kan kayaknya udah meeting lah pasti ya. Kalau ini? Kalau yang di sini biasanya ini sofanya ini udah modern. Sofanya aja modern. Ini udah modern. Ini biasanya dilakukan tempat kayak istirahat gitu sih. Jadi biasanya habis ada kunjungan ke daerah Cirebon atau mungkin ke daerah Jawa Barat, para pejabat itu kemudian sini bersantai ya. Santai, istirahat. Ini karena ini kursi yang kakinya bisa selonjoran nih. Iya. Oke, ini masih modern. TV juga masih. Mungkin bisa sambil nonton bola. Oke. Nah, ini yang paling
aku suka dari semuanya tatanan ini nih. Iya. Nah ini. Wah ini keren banget Mas Yus. Ini keren banget. Ini adalah tatanan yang sama sekitar mulai dari tahun sebelum kemerdekaan sampai dengan pasca kemerdekaan, era Presiden Soekarno, era Presiden Soeharto, kemudian sampai dengan Presiden SBY. Ini tatanannya sama. Ini Nggak berubah-berubah ya? Berubah-berubah. Dan biasanya juga pimpinan petingginya itu ada di sana. Ini biasanya pejabat, menteri, Semuanya ya. semuanya ada di sini. Itu kepala daerah itu ada di sini ngobrol kemudian. Ngobrol. Ya karena kebayang banget ini kalau ini dari pintu masuk ya. Ya. Ini kalau bayangan imajinasi film-film kan datang-datang laporan masuk Bung Karno di sana. Wah, keren banget. Keren banget. Iya. Iya ya. Kalau itu apa ya? Simbol apa ya? Wayang. Kalau di sini ini simbol. Ini apa nih? Ini apa, Mas? Ini makanya kenapa simbol ini ada di sini. Ini kalau kemudian orang duduk di sini, wah, ini keren banget fotonya nih. Megah, wibawa banget ini. Megah banget ini. Iya. Kalau kita duduk di sini, bayangkan kepala negara dilihat ke sini, kesannya wibawanya keluar. Yes. Ini fungsi gambarnya. Oke. Ini aku sih yakin lebih penggagas ini Presiden Soeharto ini untuk kemudian meletakkan. Soeharto apa Soekarno? Kalau aku kayaknya lebih ke Pak Soeharto yang meletakkan ornamen ini karena kayaknya dia paham tentang kejawen nih. Unsur ini ya. Unsur ini ya. Itu kenapa kemudian dia memilih duduk di sini, kemudian di belakangnya ada ornamen ini. Gitu. Oke. Ini adalah kamarnya Bung Karno kalau sedang berkunjung ke sini, menginap di sini. Beliau beristirahat di dalam. Kita coba masuk. Dia di sini. Biar ketularan sukses. Ketularan sukses gua. Amin. Amin. Ketularan jadi pemimpin hebat.